Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Hari ini kita lanjut pembahasan faslun fi bayani nisbatil alfaz lil ma'ani. Ya, pembahasan tentang nisbah alfaz lil ma'ani. Ya, wa nisbatul alfazi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani tawatu'un tasyakukun takhalufu wal ishtiraku aqsuhut taradufu. Ya, nisbah antara lafaz dengan makna, antara lafaz dengan lafaz, antara makna dengan makna, antara makna dengan afrad. Ya, sebenarnya itu yang dibahas. Ya, ada 4 pembahasan nanti. Ya. Setiap lafaz mufrad itu ya, dalam bahasa Arab lafaz itu ya, ada yang lafaznya satu, kemudian ada yang lafaznya ya, lafaznya banyak. Labzun muta'addid sama labzun wahid. Ya. Labzun yang wahid ini dia kadang maknanya ya, maknanya satu, kadang maknanya muta'addid. Apa nih? Makna muta'addid. Ya. Oke. Lafzun wahid itu ada yang satu lafaz dia cuma memiliki satu makna, atau satu lafaz dia memiliki banyak makna, ya kan? Setiap lafaz itu seperti itu. Ada yang lafaznya banyak, lafaz banyak tapi maknanya satu. Ada yang lafaz banyak maknanya berbeda-beda. Ya, ini yang akan kita bahas. Nisbah antara lafaz dengan lafaz, lafaz dengan makna, dan makna dengan makna, ya. Nah, yang maknanya wahid ini misalnya apa? Misalnya al-insan. Insan itu lafzun, ya, dan dia lafzun wahid, insan. Kemudian insan ini punya makna. Ya, makna insan apa? Hayawan natiq. Ya. Hayawan natiq itu punya afrad. Ya, afradnya adalah Zaid, Amr, dan ya, Bakar. Ya. Oke, di sini kita lihat. Di sini pembahasannya adalah nisbah antara makna dengan afrad. Dengan afradnya. Kita menisbahkan makna dengan afrad. Apakah makna ini ketika dia terrealisasi dalam Bakar, ketika makna hayawanun natiq itu berada dalam Amr, ketika makna hayawanun natiq itu berada dalam Zaid, apakah maknanya sama atau berbeda? Ya. Hayawan dalam Zaid itu sama nggak dengan hayawan dalam Amr? Sama nggak? Ya, sama nggak dalam Bakar? Bisa nggak kita bilang Bakar itu lebih manusia daripada Amr? Bisa nggak? Ya, berarti apa? Berarti hayawan yang di sini sama dengan yang di Zaid sama dengan di Amr. Berarti apa? Berarti semua makna Zaid, Amr, Bakar itu mengandung makna hayawan nun natiq dan maknanya sama di semua afradnya. Ya, tidak ada perbedaan. Ya, di semua afradnya maknanya sama. Ya, kita memperhatikan makna. Melihat lafaz, kemudian lafaz itu mempunyai makna satu. Pasti harus lafaz kulli, ya.
Setelah dia mempunyai makna satu, kita contohkan. Contohnya adalah lafaz insan. Insan itu mempunyai makna hayawanun natiq. Kemudian kita lihat afrodnya. Apakah makna hayawanun natiq itu ketika dia berada dalam Zaid, berada dalam Amar, berada dalam Bakar, itu sama atau berbeda? Ya, di sini sama. Ya. Kemudian ada yang lain. An-nur misalnya. Ya, cahaya. Cahaya punya makna yang kita kenal. Nih, dau. Ya, dia punya makna. Ya. Makna al-ma'ruf. Kemudian di dalam cahaya itu ada matahari, ya, ada al-qamar, ada al-misbah misalnya. Ya. Oke, kemudian kita lihat makna cahaya ini di dalam matahari sama nggak dengan makna cahaya di dalam kamar? Atau bisa kita bilang bulan itu atau matahari itu lebih bercahaya daripada bulan. Bulan itu lebih bercahaya daripada misbah. Ya, bisa nggak? Berarti apa? Berarti ada perbedaan, ada tafawut di situ, ya kan? Ya, makna cahaya di dalam matahari itu lebih kuat daripada makna cahaya di dalam kamar. Ya, yang di dalam kamar itu lebih kuat makna cahayanya daripada dalam misbah. Nah, kalau maknanya sama seperti ini yang maknanya sama, ya, makna hayawanun natiqnya di mana-mana ketika dia masuk ke dalam sebuah benda itu maknanya sama semua, itu dinamakan ya tawatu. Ya, maknanya dinamakan maknanya dinamakan mutawati. Ya, maknanya mutawati. Ini maknanya. Nisbah antara makna dengan afradnya, ya, nisbahnya namanya ya nisbah tawatu. Ya. Mutawati atau tawatu itu diambil dari apa? Tawata'a ya tawata'u, tawatu'an. Ya, artinya apa? Artinya setara. Ya, dari kata setara itu kita bisa ngambil makna bahwa berarti apa? Insan ini dinamakan dengan labzun mutawati namanya. Ya, insan ini labzun mutawati. Kenapa? Karena makna insan, makna hayawanun natiq itu ketika dia terrealisasi dalam afrad-afradnya itu tidak ada perbedaan. Ya, sama-sama. Kita tidak bisa bilang Zaid itu lebih manusia daripada Amar, Amar lebih manusia. Ya, atau misalnya apa? Misalnya kita bilang HP misalnya atau meja. Nih, ada yang meja kayak gini, ada yang meja di dapur, ada meja misalnya meja belajar, ya, ada meja guru. Bisa nggak kita bilang meja ini lebih bermeja daripada meja yang lain? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, makna meja itu tasawat, sama. Ya, berarti dia apa? Berarti dia nama maknanya mutawati. Ya, nama nisbahnya adalah nisbah tawatu, ya, karena sama. Ya, nama nisbah. Nisbah itu hubungan. Ya, nisbah itu alaqah antara makna dengan afrad. Kita melihatnya apa? Melihat makna dan afrad. Ya. Tulis saja di sini. Nisbah baina al-makna wal afrad. Nama nisbahnya adalah nisbah at-tawatu. Ya. Nah, kalau di sini ya di nur. Ya. Di nur itu orang pertama kali melihat syamsun, melihat qamarun, melihat nur, itu pertama kali orang melihat seakan-akan dia tasawat karena maknanya sama. Ya. Syamsun itu ada makna nurnya, qamar makna nur, misbah makna nur. Berarti seakan-akan dia mutawati. Pertama orang memperhatikan seperti itu mutawati. Tapi ketika dia berpikir lagi lebih dalam, kok ternyata makna nur di syams lebih kuat, yang di qamar lebih rendah dikit, yang di misbah lebih dikit, ragu dia. Ya, ragu dia. Syams, qamar dan misbah itu mutawati atau mustarak. Ya, mustarak apa dulu? Mustarak itu lafzun wahid yang menunjukkan banyak makna, ya kan? Nah, dia bingung ketika dia pertama melihat seakan-akan nur syamsun, qamar dan misbah itu adalah mutawati. Ya, kemudian ketika dia memperpanjang pikiran, jangan-jangan dia mustarak. Nur itu satu lafaz tapi memiliki banyak makna. Kan bisa saja. Akhirnya dia ragu. Ya, maka dinamakan apa? Makna ini dinamakan dengan musyakik. Ya. Ya. Atau musyak atau mutasyakik. Ya, bisa musyakik, bisa mutasyakik, ya. Tasyakaka ya tasyakaku tasyakukan. Berarti apa? Dia ragu. Ya, karena dia ragu dinamakan dengan musyakik. Ya, nama nisbahnya apa? Nama nisbahnya adalah at-tasyakuk. Ya, ini nama nisbahnya.
Nisbah diambil dari masdar, maknanya diambil dari isim fa'il. Ya. Ya, nisbahnya diambil dari masdar. Ya, tasyakuk. Ya. Sampai sini mafhum dua perbedaan ini? Ya. Saya ulangi yang baru datang. Ya. Lafaz itu dia kadang lafaz itu ada lafaz satu memiliki satu makna. Ya, ada satu lafaz memiliki banyak makna. Ya. Kemudian ada lafaz banyak memiliki satu makna. Lafaznya banyak, maknanya satu. Ada lafaznya banyak, maknanya banyak juga. Ya, berarti itu hasrun akli. Kita tidak akan dapat mendatangkan lagi bentuk yang kelima. Coba ada nggak lagi bentuk yang kelima selain itu? Satu lafaz memiliki satu makna, satu lafaz memiliki banyak makna. Banyak lafaz memiliki satu makna, banyak lafaz memiliki banyak makna. Ada nggak selain itu yang keempat, yang kelima? Ya, nggak bisa lagi. Itu namanya hasrun akli. Ya, secara akal nggak mungkin ada lagi. Ya. Nah, makna lafaz wahid, maknanya wahid, itu kemudian dilihat. Kalau makna wahid ini, makna yang satu itu, ketika maknanya itu masuk ke dalam afradnya, ya berada di dalam afrad, kekuatan maknanya itu sama, ya kekuatan maknanya sama, maka itu dinamakan lafzun mutawati', ya atau maknan mutawati'. Ya, nisbah antara makna dengan lafaznya, nisbah antara makna dengan afradnya itu dinamakan tawatu. Ya, kenapa kita namakan mutawati atau tawatu? Karena mutawati atau tawatu itu diambil dari asal katanya secara bahasa adalah setara. Ya, tawatu. Ya, setara. Nah, kenapa? Karena hayawan natik di dalam Zaid, hayawan natik di dalam Amr itu sama. Ya, hayawan natik di dalam Bakar itu sama, setara. Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih tidak bisa dibedakan dengan kata-kata lebih. Ya. Kemudian makna wahid itu seperti nur misalnya. Ya, nur itu mempunyai makna. Maknanya ma'ruf nih yang kita lihat, ya, cahaya yang kita lihat. Itu makna nur. Ya. Kemudian makna nur itu dia bisa berada di dalam syams. Dia bisa berada di dalam kamar. Dia bisa berada di dalam misbah. Ya. Orang pertama kali melihat berarti sama aja seperti keberadaan hayawan natik dengan Zaid, keberadaan hayawan natik dengan Amr, ya, keberadaan nur dalam syams. Itu sama dengan keberadaan hayawan natik dalam Zaid. Itu pertama kali dia melihat. Ya, berarti apa? Berarti syams, kamar dan misbah itu mutawati. Ya, pertama dia melihat kayak gitu. Tapi setelah itu dia perhatikan lagi, ternyata kekuatannya berbeda. Ya, cahaya di dalam syams, cahaya dalam kamar, cahaya dalam misbah itu berbeda. Ya, syams lebih kuat daripada kamar, kamar lebih kuat daripada misbah. Akhirnya dia ragu, benar gak mutawati? Jangan-jangan lafzun mustarak. Ya, lafzun mustarak apa? Lafaznya satu memiliki banyak makna. Ya, akhirnya dia ragu. Ragunya apa? Ragunya antara mutawati atau mustarak. Ya, karena dia ragu antara mutawati dan mustarak. Ya udah, dia bilang apa? Nama lafaznya atau nama maknanya adalah musyakik. Ya, musyakik. Nama nisbahnya adalah tasyakuk. Ya, di sini nisbahnya antara apa? Sama, nisbahnya antara makna dengan nisbah antara makna dengan afrad. Ya. Kemudian mafhum ya. Kemudian lafaz wahid itu ada yang memiliki makna muta'addid. Ya. Ini yang mustarak tadi. Ya. Lafaznya wahid, misalnya apa? Misalnya al-ain. Itu lafaznya satu, tapi maknanya banyak banget. Ya, mungkin ada 50 makna. Ya, ain itu misalnya untuk apa? Al-jarihah. Kemudian al-jariyah. Kemudian asyams. Kemudian zatus syai, banyak masih. Zahab. Ya. Ini semuanya ditunjukkan dengan kata-kata ain. Ya, jariyah itu ini mata yang kita untuk melihat, ya. Atau basirah itu ain juga, ya kan? Atau jariyah itu mata air. Kita bilang bahasa Indonesia mata air. Syams, matahari, kita bilang mata juga, ya kan? Zatus syai itu maksudnya apa? Kan orang bilang apa? Ja'a as-sultanu ainuhu. Maksudnya apa? Zatnya yang datang memang benar-benar sultannya. Maksud ain adalah zatus syai. Ya. Nah, kata ain menunjukkan kepada jarihah, menunjukkan kepada jariyah, menunjukkan kepada syams, menunjukkan kepada zatus syai, menunjukkan kepada zahab. Banyak lagi maknanya. Ya. Itu penunjukannya itu adalah hakiki, ya, bukan majaz. Semuanya. Ain kepada jariyah itu hakiki, ain kepada jarihah itu hakiki, ya. Semuanya makna hakiki. Nah, berarti apa? Berarti dia adalah satu lafaz memiliki banyak
banyak makna. Nah, yang itu dinamakan dengan ya lafzun mustarak. Ya. Nama nisbahnya apa? Nama nisbahnya istirak. Ya. Ya. Nama nisbahnya namanya istirak. Nisbah selalu dari masdar, nama lafaz atau nama maknanya diambil dari isim. Ya, isim fa'il atau isim maf'ul. Ya. Di sini kenapa isim maf'ul? Karena ain ini dia mustarak, asalnya adalah mustarakun fih. Ya. Karena apa? Karena dia tempat berkumpulnya makna jarihah, jariyah dan syams. Berarti apa? Al-ain itu mustarakun fihi. Ya, dia tempat berkumpulnya. Ya, tempat berkumpulnya makna jariyah, jariyah, syams, dzatu syai'. Ya, maka dinamakan dengan mustarakun fihi. Ya. Di sini nisbahnya bukan nisbah antara makna dengan afrad kayak di sini. Di sini nisbahnya apa? Antara makna dengan afrad. Di sini makna dengan afrad. Di sini nisbahnya antara lafaz dengan ma'ani, ya, bukan makna. Antara lafaz dengan ma'ani. Kenapa? Karena kita bilang istirak itu ketika kita melihat semuanya sekaligus. Kalau kita melihat satu aja, ya udah hakiki. Melihatnya ini ain maknanya jariyah. Dah berarti apa? Lafzun hakiki aja. Ya, tapi kita melihatnya semuanya. Ya, ketika ain itu menunjukkan jariyah, menunjukkan jariyah, menunjukkan syam, dzatu syai', ya, menunjukkan zahab dan lain sebagainya. Nah, ketika kita gabungkan semuanya, itu nisbahnya namanya nisbah istirak. Ya, berarti nisbahnya apa? Baina al-labzi wal ma'ani. Ya. Oke. Kita ulang kesimpulannya, ya. Lafaz wahid itu bisa mempunyai makna wahid, bisa mempunyai makna muta'addid, ya. Yang mempunyai makna wahid itu ya pasti lafaz kulli. Ya, yang kita bahas di sini lafaznya harus lafaz kulli, ya. Misalnya apa? Misalnya insan. Insan itu lafaznya kulli. Dia punya makna. Maknanya hayawanun natiq. Makna hayawanun natiq itu pasti harus bisa berada di dalam afrad-afrad insan, ya kan? Nah, kalau maknanya itu ketika dia berada di dalam afradnya itu sama kekuatannya, ya, maka dia dinamakan dengan mutawati, ya. Kalau kekuatannya berbeda, maka dinamakan musyakik. Ya, kemudian makna muta'addid itu kita namakan istirak, ya. Ini nisbah yang pertama, ini nisbah yang kedua, ini nisbah yang ketiga. Kemudian ada lafaz, ini udah kita lanjutkan aja sampai habis. Ya, lafzun muta'addid, ya, sama pembagiannya. Lafzun muta'addid itu dia ada yang maknan wahid, ada yang maknan ya muta'addid. Ya, misalnya apa? Misalnya ya, insan dengan bashar. Ini lafzunnya muta'addid, ya kan? Muta'addid itu al-adad itu biasanya lebih dari satu. Ya, dua itu masuk ta'adud. Ya. Makanya ta'aduduz zaujat itu boleh dua, ya kan? Ta'adud. Ya, insan bashar. Ya, itu berarti apa? Lafaznya muta'addid, tapi maknanya apa? Maknanya satu, sama hewan. Ya, hayawanun natiq. Nah, yang seperti ini nisbahnya kita melihatnya dari mana? Nisbahnya kita melihat antara lafaz dengan lafaz. Ya, antara lafaz dengan lafaz. Ya, nisbahnya antara lafaz dengan lafaz. Ini nama nisbahnya apa? Nisbahnya adalah at-taraduf. Nama nisbahnya. Ya, nama lafaz atau maknanya adalah ya mutaradif. Ya. Kemudian ada lafaz muta'addid, lafaznya banyak, maknanya juga banyak. Contohnya apa? Sebutkan aja semua lafaz yang berbeda. Ya. Contohnya misalnya apa? Insan. Insan dengan ya hajar atau faras. Yang ada maknanya aja. Ya, faras. Ya, insan punya makna. Hayawan natiq. Faras punya makna hayawan sahil. Ya. Makna insan itu tidak sama dengan makna
makna faras, maknanya mukhtalif, ya. Maka nisbah antara makna insan dengan makna sahir, ya, ini bainal ma'ani. Ya, nisbah antara makna insan dengan makna sahir itu adalah ya takhaluf. Ya, nisbahnya takhaluf. Ya, atau tabayun. Sama. Ya, nisbahnya takhaluf atau tabayun. Lafaz atau maknanya kita bilang lafaz mukhalif atau lafaz mutabayin. Ya. Ya. Berarti apa? Berarti ada 5, ya. Yang pertama mutawati atau tawatu, ya, nama nisbahnya. Yang kedua musyakik atau tasyakuk. Yang ketiga istirak atau mustarak, ya. Yang keempat takhaluf. Yang keempat taraduf atau mutaradif. Yang kelima adalah takhaluf tabayun atau mutabayin. Ya, silahkan mau ditulis. An-nur itu bisa bermakna asyams atau al-qamar atau al-misbah. Bukan bermakna. Ini afrad daripada makna nur. Nur punya makna. Habis itu makna itu punya afrad. Mafhum nggak? Nur ada maknanya. Ya, maknanya yang mana? Yang ma'ruf yang kita lihat. Mereka tidak mendefinisikan. Sama kayak awan. Awan tuh mereka bilang apa? Al-jirmul ma'hud. Al-jirm itu kan jism. Ma'hud itu apa? Yang terbayang kita. Maksudnya awan yang ada di atas, al-jirmul ma'hud. Sama kayak nur, tidak diterjemahkan apa maknanya. Tapi dia punya makna. Ya, kita tahu maknanya, kita bisa melihat cahaya. Nah, makna itu punya afrad. Ya, afradnya namanya syams, qamar, misbah. Kemudian kita lihat makna nur di dalam syams. Jadi makna ini sama dengan hayanunatik dalam zaid. Ya, maknanya. Nah, makna nur dalam syam, makna nur dalam qamar itu berbeda atau sama kekuatannya. Ya. Kalau dia berbeda maka dia dinamakan tasyakuk. Kalau sama dia dinamakan tawatu. Cara membedakannya itu dari mana? Ya, dari 3 sisi. Tulis dulu deh, nanti kita lanjut. Tadi pertanyaannya kayak apa? Kalau mustarak itu hanya berisi makna banyak, Bang. Mustarak itu kita melihat lafaz dengan makna. Nisbahnya antara lafaz dengan makna. Di sini apa? Nisbahnya antara makna dengan afrad. Nisbah tasyakuk itu Bang harus apa? Ini kan menjelaskannya ada tawatu dulu kalau sekilas apa harus itu kan? Harus gitu berarti dulu hanya tawatu tasyakuk itu. Oh.
lafaz di sini yang membahas keberatan pada lafaz di sini. Mantik tidak membahas tentang juz'i. Nah, juz'i itu tidak terhingga banyak, ya, tidak dibahas. Salam. Enggak, keberatan itu lafaz yang mana afradnya itu sama. Yang mana? Tawatu. Tawatu lafaz punya maknanya itu di dalam afradnya sama. Lanjut aja afradnya di astawat. Idza istawat maknahu fi afradihi, ya, maka dinamakan tawatu. Karena ada di dalam istawat. Udah. Ya. Kemudian di makna tasyakuk atau musyakik, ya. Tasyakuk atau musyakik itu gimana? Tadi kita bilang apa? Syams dan kamar itu makna nur dalam syams itu lebih kuat daripada makna nur dalam kamar, ya. Nah, perbedaan itu kita cuma bisa melihat dari 3 hal, ya, perbedaannya. Ya. Yang pertama awaliyah, ya, melihat perbedaannya itu dari segi awaliyah. Ya, satu awaliyah. Ya, awaliyah. Yang kedua aulawiyah. Yang ketiga asyaddiyah. Ya. Melihat lafaz itu mutawati atau musyakik cuman dari 3 ini. Kalau ada yang satu lebih dulu, yang satu tidak lebih dulu, itu namanya dari segi awaliyah, ya. Kalau yang satu lebih aula, lebih mulia misalnya, yang lain tidak lebih mulia, maka namanya aulawiyah. Ya, kalau di sini lebih kuat namanya asyaddiyah. Ya, jadi melihat perbedaannya itu cuma di situ, ya. Nah, perbedaan di segi lain itu la yu'tabar. Ya, perbedaan lafaz itu musyakkik atau mutawati melihatnya dari 3 ini. Ya, dari segi awaliyah, aulawiyah atau asyaddiyah, ya. Misalnya apa? Misalnya contohnya adalah al-wujud. Ya. Nih. Al-wujud itu dia punya makna, ya kan? Wujud maknanya adalah at-tahaqquk wa as-subut. Ya. Oke. Kemudian dia punya afrad. Ya, dalam wujud ini. Ya. Oke, afradnya misalnya apa? Allah. Allah tuh ada apa enggak ada? Mewujud enggak? Mewujud. Berarti masuk, ya kan? Masuk. Ya. Kemudian makhluk hidup. Itu mewujud. Mewujud kan? Berarti dia masuk dalam makna ini, ya. Atau kita bilang al-alam, yang selain Allah, manusia masuk. Nah, kemudian di sini kalau kita melihat di sini makna wujud, ya, kita melihat wujud itu dia makna yang yatahaqqaq pada Allah, ya, yang dia terrealisasi pada Allah, ya, karena Allah itu disifati dengan at-tahaqquk dan subut, ya. Wujud juga disifati dengan terhadap alam, ya. Kemudian kita lihat apakah makna wujud dalam Allah itu sama dengan makna wujud di dalam alam. Sama nggak? Beda. Apa bedanya, Ed? Ya, apa bedanya? Ya, wujudnya Allah itu wajibul wujud. Ya, wujudnya kita itu mumkinul wujud. Ya, berarti apa? Berarti wujudnya Allah itu aula. Ya kan? Karena yang wajibul wujud aula nggak daripada mumkinul wujud. Mumkinul wujud itu boleh aja nggak ada. Ya nanti kita nggak ada. Ya nggak? Kalau wajibul wujud itu harus ada. Berarti apa? Berarti aula. Nah, ketika dia melihat sekedar melihat wujud itu ada pada Allah, wujud itu ada pada alam, dia mengira wujud itu adalah lafzun
mutawati'. Ya, dia mengira pertama mutawati'. Tapi setelah dia lihat ternyata ada perbedaan di situ, ada tafawut. Ya, wujud di dalam Allah itu wujudnya adalah wujud yang wajibul wujud. Ya, wujud di alam itu wujud yang mungkinul wujud. Berarti ada perbedaan. Ya, akhirnya dia ragu. Maka dinamakan lafaznya lafaz musyakkik. Ya, nisbahnya nisbah tasyakuk. Atau kita melihat bahwa Allah itu lebih dulu qidam. Wujud Allah dari qidam. Kita hadis. Berarti melihatnya dari segi apa? Dari segi awaliyah. Ya, melihat wujud Allah itu bisa dari segi awaliyah, bisa dari segi aulawiyah. Ya, maka berarti makna wujud dari Allah itu berbeda dengan makna wujud dari alam. Ya, ini perbedaan pendapat antara mazhab Asy'ari dengan muhaqqiqin. Imam Asy'ari sendiri. Muhaqqiqin kalau nggak salah bilang wujudnya sama. Ya, makna wujud pada Allah itu sama dengan makna wujud pada alam. Muhaqqiqin. Tapi Imam Asy'ari enggak. Imam Asy'ari makna wujudnya beda. Imam Asy'ari makna wujud pada Allah itu tidak sama dengan makna wujud pada alam. Makanya kemarin saya bilang apa? Ketika kita bilang innallaha wa malaikatahu yusallun. Ya, yusallun pada Allah itu berbeda maknanya dengan yusallun pada malaikat. Kalau kita melihat sekilas seakan-akan itu lafzun mutawati', ya, sama maknanya. Tapi ketika dilihat lagi ternyata berbeda. Salat Allah tidak sama dengan salat malaikat, sama dengan wujud di sini. Ya, ada pertanyaan? Dah selesai dars kita. Tinggal baca kitabnya. Pendapat Imam Asy'ari enggak, Pak? Yang tahqiq muhaqqiqun. Ya, bukan Imam Asy'ari. Awaliyah. Awaliyah itu melihatnya mana yang lebih dulu, mana yang terakhir. Ya, mana duluan wujud kita dengan wujud Allah? Allah. Ya, wujud Allah kan Allah itu qadim. Qadim atau qadim? Ya. Qadim. Ya, bukan qadim. Ya. Wujud Allah itu qadim, yang kita hadis. Ya, yang qadim tentu lebih dulu daripada yang hadis. Allah yang menciptakan Allah. Muhaqqiqun siapa, Kak? Ya. Muhaqqiqun siapa? Muhaqqiqun itu Imam Tabtazani, Imam Adud, Al-Iji. Berarti nya kan ada mazhab Asy'ari lah, Bang. Mazhab Asy'ari. Ya, mazhab Asy'ari itu masih ditahqiq lagi. Muhaqqiqun sidin. Hajar Apa? Asy'ariyah. Aulawiyah. Aula itu melihat dari segi keutamaan. Aula itu kan keutamaan. Ya, entah itu dari segi kemuliaan, mana yang lebih utama. Itu aulawiyah. Kalau yang anur itu masuk ke mana, Kak? Apa? Yang anur tadi masuk ke aula atau An-Nur Asyad. Ya. Bisa nggak kita bilang Nur Kamar itu lebih aula daripada Nur Syams? Dari segi apa aulanya? Tapi bisa nggak kita bilang cahaya matahari itu lebih terang atau lebih bercahaya daripada bulan? Ya, berarti dari segi asyadnya. Ya. Atau kita bilang misalnya, ya, Said lawan Irfan misalnya. Ya. Said tuh lebih kuat daripada Irfan, boleh nggak? Berarti apa Said dengan Irfan tuh? Ya, boleh nggak? Nih, ada insan. Habis itu ada Said kan afrodnya ya nggak? Ada ya, Irfan. Ya, Said misalnya lebih apa? Lebih kuat misalnya. Asy'ariyah. Ya, berarti apa? Insan ini berarti lafaz apa? Mutawati apa tasyakuk? Tasyakuk. Sekilas dulu tahu. Ada beda lah. Irfan lebih kuat Bang. Ya, oke, Irfan lebih kuat daripada Said. Berarti apa? Kenapa tasyakuk? Ya. Lebih kuat enggak, Kak? Tawatur ada tambahin. Apa? Hah? Yang Ya. ada amalnya Bang. Apa? Tabayunnya Kenapa tabayun? karena aku lebih kuat kan. Beda. Ya. Jadi melihatnya itu harus seperti apa? Nih, kita lihatnya. Ya, melihatnya itu dari segi makna. Insan itu punya makna. Maknanya apa? Maknanya hewan notik di Said itu lebih kuat nggak sama hewan notik di Irfan? Sama aja. Nah, nanti ketika Said lebih kuat itu bukan dari segi hewan notiknya. Ya, dari segi Said banyak makan misalnya. Ya, dari segi lain. Ya. Kita melihat dari segi maknanya. Ya. Kalau kita lihat dari segi lain, mungkin ada tawatu, tapi makna lain. Ya kan? Kalau dari insan, ya
itu harus lihat dari hayawan manatiknya, melihat ke makna kemudian ke afrodnya, maka dia tawatu. Ya, kita tidak bisa bilang Said lebih manusia, ya kan Ed? Cuma lebih manusia kayak itu Pak, apa artinya? Apanya? Manusianya lebih aduh. Lebih kuat tadi apa? Masuk mana? Lebih kuat tadi berarti? Apa? Lebih kuat tadi masuk mana? Lihat sisinya dari sisi mana. Lebih kuatnya tuh lebih kuat dari siapa? Tenaga misalnya. Berarti apa? Tenaga itu punya makna. Makna tenaga di dalam Said itu berbeda dengan makna tenaga dalam Irfan misalnya. Berarti apa? Yang mutasyakik itu bukan kemanusiaannya, tapi tenaganya. Oh. Berarti itu lebih kuat tadi masuknya tasyakuka. Kalau tenaga Lihat dari segi maknanya. Maknanya apa? Lebih kuat di mananya? Di tenaga. Di tenaga. Berarti tenaga itu ya musyakik berarti tenaganya. Atas itu semuanya. Iya. Semangat makna hewan natiknya. Apa? Ya, dia asyad dia. Selain aku nanya Butuh langsung di jalan 1000 selawat. Kadang kayaknya Allah ya Bang. Eropannya lebih awal Dari segi syarafnya. Oh. kemuliaan membaca selawat tuh nah. Pinanya Eropan lebih tinggi sallallahu alaihi wasallam. gara-gara peta. Apa? Hanya kata apa? Berdiem. Kirin sama manyet ya man yara ayo. nah yang lapas muta'adid terus makna wahid itu nisbahnya kan baina lafaz wa lafaz ya. Baina lafaz wa lafaz. Lafaz yang muta'adid maknanya wahid. Nah, itu nisbahnya baina Lafaz dengan lafaz. terus makna lafaznya mutaradif namanya. Makna lafaznya mutaradib atau lafaznya lafaz mutaradib. Makna dengan lafaz boleh disama. Oh sama ya. Mm-mm. Nisbahnya namanya Nisbahnya mutaradif. ya. Terus yang sebelahnya tuh makna yang makna mutaradif itu nisbahnya baina makna wa makna. Ya. Namanya takhaluf. Terus maknanya mukhalif juga. Maknanya mukhalif atau mutakhalif, tabayun atau mutabayin. Yang maksudnya makna itu insannya atau hayawan natiknya ya? Hewan natiknya, hewan natik dengan hewan sahil. Itu yang dinisbahkan. Ya, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani nisbatil alfazilil ma'ani. Ya, kalau kita bilang faslun fi bayani nisbatil alfaz lil ma'ani, itu yang masuk cuman lafzun mustarak doang. Ya enggak? Lafaz dengan ma'ani. Mana makna dengan afrad? Mana makna dengan makna? Tidak masuk. Mana ada nggak yang lafaz dengan makna? Ya, ini lafaz dengan makna. Habis itu lafaz dengan lafaz, makna dengan makna dengan afrad. Di sini dia bilang apa? Wa nisbatul alfazi lil ma'ani. Berarti yang masuk cuman lafzun mustarak. Nah, solusinya gimana supaya benar itu tarjamahnya? Ya, supaya benar tarjamahnya, maka kita maknakan lam di sana dengan makna ma'a. Ya, lamnya bermakna ma'a. Faslun fi bayani nisbatil alfazi ma'al ma'ani. Ya, berarti apa? Nisbah lafaz kepada lafaz, nisbah lafaz kepada makna. Kan ma'a itu terserah lafaz dengan lafaz dengan makna. Ya. Habis itu apa? Maknanya di situ, maknanya itu artinya adalah ma yu'na atau ma qusida minal lafzi. Nah, ketika dibilang ma yu'na, maka masuk afrad. Kenapa? Karena afrad itu ma yu'na. Ya, misalnya apa? Misalnya ketika kita bilang lafaz insan kemarin, dari lafaz insan ini kita bisa memperhatikan 3 hal. Yang kemarin bisa memperhatikan mafhumnya, ya, bisa memperhatikan afradnya, bisa memperhatikan nafsul lafzi. Ya, masih ingat kan? Ya, setiap lafaz itu kita bisa lihat dari 3 sisi. Ya, bisa dari segi maknanya atau mafhumnya, bisa dari segi afradnya, bisa dari segi ya nafsul lafzi. Ya, nafsul lafzi. Nah, ketika kita mengartikan makna di situ dengan arti ma yu'na atau ma yuqsad, maka masuk afrad. Ya. Dan syaratnya apa? Syaratnya lamnya harus diganti dengan ma'a. Ya. Bukan diganti, harus bermakna. Ya, lam bermakna ma'a. Ya, maka ketika kita bilang faslun fi bayani nisbatil alfazi ma'al ma'ani, masuk nisbah lafaz kepada lafaz, nisbah lafaz kepada makna, nisbah makna kepada makna, nisbah makna kepada afrad. Ya, nisbahnya 4. Ya. Aqulu. Ya.
Wa nisbatul alfazi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani. Nah, mafhum jelas kan? Tawatu'un, tasyakukun, takhalufu, wal ishtiraku, aksuhu, taradufu. Tawatu, tasyakuk, takhaluf 3. Ishtirak, taraduf 5. Ya. Oke, aqulu al-lafzu imma an yakuna wahidan au muta'addidan. Ini cara dia wajhul hasri tadi. Cara dia membatasi bahwa lafaz itu cuman terbagi lafaz itu cuman terbagi 2. Bisa nggak kita bilang lafaz yang ketiga bentuknya? Nggak bisa. Kemudian hubungan antara lafaz dengan makna itu cuman 4. Ya, lafaz wahid makna wahid, lafaz wahid makna muta'addid, lafaz muta'addid makna wahid, lafaz muta'addid makna muta'addid. Ya, itu wajhul hasri namanya. Ya, aqulu caranya seperti ini. Aqulu al-lafzu imma an yakuna wahidan au muta'addidan. Ya. Wa ala kullin fal makna imma an yakuna wahidan au muta'addidan. Ya, ini pembagiannya tadi. Ya. Fal aqsamu arba'ah. Maka dia terbagi 4. Fa mithalu ittihadul lafzi wal makna insanun. Contoh sesuatu yang makna dan lafaznya itu ittihad, berarti satu maksudnya. Yang makna dan lafaznya satu itu adalah al-insan. Wa mithalu ittihadil lafzi wal makna ma'a ta'addudil makna, ittihadul lafzi ma'a ta'addudil makna ainun. Fa innahu yutlaqu 'alal basirah, ya, wal jariyah wa ghairihima. Fal qismul awal, maksudnya apa? Yang ittahadal lafzu wal makna. Ittahadal lafzu wal makna maksudnya apa? Ittahada itu satu maksudnya, ya, wahid. Maknanya satu, lafaznya satu. Itu contohnya insan. Ini tahadal makna fi afradihi. Berarti melihat nisbah antara afrad dengan antara makna dengan afrad. Ini tahada atau intasawat. Ya, kalau sama intasawat al makna fi afradihi summiya kulliyan mutawati'an, dinamakan dengan kulli mutawati', ya, kal insan, seperti insan. Ya, lihat di footnote, yusamma dzalikal makna mutawati'an li tawatu'i afradihi. Tawatu artinya setara, karena makna itu ketika dia mewujud di dalam afradnya itu maknanya setara. Ya, li tawatu'i afradihi ai tawafuqiha fihi. Sama, maknanya sama, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih aula, tidak ada yang lebih awal, ya. Fa inna afradal insan, ya, kullaha mutawafiqatun fi ma'nahu minal hayawaniyah wan natiqiyah. Semua afrad insan itu sama makna hayawaniyah dan natiqiyahnya, ya. Wa innamal ikhtilafu bainahuma bi'awarida kharijatin, ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya dari arid. Kalau ada satunya lebih kuat, ya, satunya lebih lemah, ya, itu perbedaannya di arid. Kal bayat was sawat, ya, seperti, ya, ada yang lebih putih, ada yang lebih sawat. Wattuli wal qisar, ya, wa yusammal lafzu mutawati'an ka ma'nahu. Ya, lafaz dan maknanya dinamakan lafaz mutawati atau makna mutawati. Nisbahnya dinamakan nisbah tawatu. Ya, nisbahnya nisbah tawatu. Ya. Kemudian wa in ikhtalafa fiha bisyiddati wad-dha'fi summiya kulliyan musyakkikan. Ya, kalau ikhtalafal makna, ya, fil afrad, ya, wa in ikhtalafa ay al makna fiha fil afrad, ya, bisyiddati wad-dha'fi, ya, kalau makna nur dalam syams, makna nur dalam kamar, makna nur dalam misbah itu berbeda, maka dinamakan dengan kulliyan musyakkikan. Ya, misalnya kita bilang putih, putih itu punya makna, ya, makna yang kita ketahui ini putih. Ya, putih yang di papan tulis itu tidak sama dengan putih yang di lampu, ya, tidak sama dengan putih yang di saklar. Ya, berarti dia punya makna tapi punya ada yang asyad, ya, maka dia dinamakan, ya, musyakkik. Ya, nisbahnya nisbah tasyakkuk. Ya, kal bayat, ya, contohnya putih. Fa inna ma'nahu fil wariq, ya, wariq itu fiddah. Tembaga apa fiddah tuh? Perak, ya, perak. Ya. Fa inna ma'nahu fil wariq aqwa, ya, yang lebih bagus aqwa minhu, ya, aqwa minhu fil qamis, supaya jangan ada apa namanya, jangan ada tawahum bahwa makna fil wariq, makna fil qamis akan dua makna. Enggak, maknanya satu, ya.
makna putih yang di dalam warik itu sama dengan makna putih yang di dalam kamus, maknanya satu, tapi kekuatan maknanya ketika masuk ke dalam afrad itu berbeda. Ya. Aqwa minhu, ya makna itu dihapus lebih bagus. Aqwa minhu fil qamis, ya mathalan fil gamis, bahasa Indonesia lo gamis. Ya. Dah selesai bagian yang pertama, makna lafzun wahid, maknanya wahid. Ya, kemudian makna wahid itu kalau maknanya itu sama di dalam afrodnya dinamakan dengan mutawati. Kalau maknanya itu berbeda, berbedanya entah itu awaliyah atau aulawiyah atau asyadiyah, namanya ya musyakkik. Ya. Wal qismu tsani, ya, yang kedua, wa huwa mattahada fihi al-lafzu wa ta'addada al-ma'na. Ya, sesuatu yang lafaznya satu, ittihad, kemudian maknanya banyak, ya, yusamma mushtarakan, dinamakan dengan lafzun mushtarak. Nama nisbahnya nisbah ishtirak. Ya, lafzun mushtarak itu lafzun wahid. Ya, dan cara mengartikannya gampang. Mushtarak apa? Lafzun wahid wa ma'nahu muta'addid. Ya. Atau mattahada fihi lafzu wa ta'addadul ma'na wa ta'addudul ma'na wa ta'addadal ma'na, ya. Itu namanya mushtarak. Ya, nanti kalian sering ketemu hadza lafzun mushtarak. Ya, di mana-mana pasti ketemu. Ya, hadza lafzun mushtarak. Ya. Wa mithalu ma ta'addada fihi al-lafzu wa tahadal makna. Ya, contoh yang ta'addada fihi al-lafzu, lafzunya banyak, wa tahadal makna, tapi maknanya cuma satu. Ya, insanun wa bashar. Fahuma mutaradifani. Ya, an-nisbah bainahuma at-taraduf. Nama nisbahnya adalah taraduf. Ya. Kita lupa baca footnote tadi nomor 2, ya. Wa kan nur, footnote nomor 2 membahas musyakkik tadi. Wa kan nur fa inna ma'nahu fis syamsi aqwa minhu fil qamari. Ya, makna nur dalam syams itu lebih kuat daripada makna nur dalam qamar. Berarti melihatnya dari segi apa? Dari segi asyaddiyah. Wa yuqalu lil makna musyakkikun li'anna an-nazira, karena orang yang merenung, ya, idza nazara fil afrad, ketika dia memikirkan afrad, bi'tibari aslil makna, ya, dzannahu mutawati'an, ketika dia lihat, ya, cahaya syams itu kan cahaya, qamar itu cahaya, misbah itu cahaya, ketika dia lihat aslul maknanya seakan-akan dia mutawati, sama aja kayak insan, ya, ketika dia melihat aslul maknanya, ya. Wa idza nazara fiha bi'tibari tafawut, ya, kalau lihat dia ternyata cahayanya berbeda, ya, kekuatannya berbeda, dzannahu mushtarakan, dia ngira dia masuk di sini lafaz mustarak, seperti ain menunjukkan jariyah, ain menunjukkan jariyah. Ya, seakan-akan nur itu menunjukkan syams, menunjukkan qamar, padahal bukan seperti itu, ya kan? Di sini nisbahnya nisbah lafaz kepada makna. Di sini nisbah makna kepada afrad, ya. Wa idza nazara fiha bi'tibari tafawut dhannahu mushtarakan fa hasala lahu tashakkuk wa yusamma lafzu musyakkikan ka ma'nahu. Ya, itu disyarah Imam Qais ini. Ya, kita udah belajar dulu kan? Ya. Wa mithalu ma ta'addada fihi al-lafzu wal ma'na. Ya, contoh yang lafaznya ta'addud, maknanya ta'addud. Ya, insanun wa faras. Fahuma mutabayyinani. Fahuma mutabayyinani. Ya. Dinilaiin ala ma fihi. Ya, ditambahin. Fahuma mutabayyinani ala ma fihi. Wan nisbah bainahuma at-tabayun. Ya. Fahadhil aqsam al-khamsah allati dzakaraha fi qawlihi wa nisbatul alfazi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani tawatu'un tasyakukun takhalufu wal ishtiraku aqsuhu taradufu. Ya. Ya, di tabayun ada footnote tuh. Yakunu, ya, nomor 1, yakunu bin nazari baina ma'nal labzi wa baina ma'na labzin akhar. Ya, tabayun itu melihat dari makna labzi dengan makna labzin akhar. Berarti nisbahnya apa? Nisbahnya bainal makna, antara makna dengan makna, ya. Fa in lam yasduq ahaduhuma ala syai'in mimma sadaqa alaihi al-akhar. As-sidqu artinya apa? Masih ingat?
Asidku kalau fil mufradat harus dibagi. Asidku fil mufradat artinya sihatul hamli atau sihatul ikhbar. Ya, kalau di dalam qadiyah namanya at-tahaqquk. Ya, tahaqquk atau as-subut. Ya, di sini apa? Di sini fa in lam yasduq ahaduhuma ala syai'in, berarti satu, ya. Mimma sadaqa alaihil akhar fan nisbah bainahuma tabayun. Maksudnya apa? Maksudnya hayawan itu yasduq enggak ala afradil asad? Bisa enggak afrad asad itu dikhabarkan bahwa dia adalah insan? Enggak bisa kan? Nah, berarti lam yasduq. Lam yasduq ahaduhuma ala syai'in mimma sadaqa alaihil akhar. Ya, maksudnya apa? Nih. Ini udahlah. Ya. Ya. Faras juga punya nama. Apa nama-nama Faras? Ed. Faros. Ya, Faras 1, Faras 2. Ya, Barbie, ya. Faras B. Pegasus. Ya. Nih. Dia bilang apa? Fa in lam yasduq ahaduhuma ala syai'in mimma sadaqa alaihil akhar. Kita bisa enggak membuat faras 1 ini sebagai mubtada kemudian insan jadi khabar? Enggak bisa kan? Enggak bisa, berarti lam yasduq. Ya, bisa enggak kita bilang Bakar ini jadi mubtada, farasnya jadi khabar? Bisa enggak? Enggak bisa. Maka nama nisbahnya adalah nisbah tabayun. Karena afrad insan itu tidak bisa jadi mubtada, farasnya tidak bisa jadi khabar. Atau maksudnya fa in lam yasduq ahaduhuma ala syai'in mimma sadaqa alaihi al-akhar. Beda kalau di sini basyar, kita ganti al-basyar, ya. Basyar 1 bisa enggak jadi khabar insan? Ya, bisa, ya. Kal insani wal faras wa yusamma ma'nahuma mutabayyinaini kalafzihima. Ya. Sudah wajhul asrinya sama kayak tadi. Ada pertanyaan? Apa? As-sidqu itu kalau di mufradat namanya sihatul hamli atau sihatul ikhbar. Kalau di qadaya namanya at-tahaqquq, artinya fil qadaya at-tahaqquq. Bagian tadi asid kuping padat kan? Ya. Ya, kemudian bait selanjutnya. Ada pertanyaan? Mafhum ya? Nisbah alfaz mudah kan? Ya. Wal lafzu imma talabun au khabaru. Ya. Lafaz itu ini pembagian yang lain. Ya, lafaz itu dari segi yang lain bisa dibagi. Lafaz itu bisa berbentuk talab, bisa berbentuk khabar. Ya. Wa awwalun salasatun satuzkaru. Yang talab itu dibagi kepada 3. Ya. Amrun, yang pertama amrun. Ya, amrun ma'asti'la. Kalau ma'asti'la, talabun ma'asti'la namanya amrun. Wa aksuhu berarti apa? Talabun ma'al adna. Ya, namanya doa. Talab ma'al adna maksudnya apa? Orang dari bawah memerintah. Ya, memerintah ke atas namanya doa. Ya, kalau orang atas memerintah ke bawah namanya amr. Ya. Wa fit tasawi, kalau sama-sama namanya iltimas, ya, faltimasun waqa'a. Ini sebenarnya pembagiannya adalah untuk pembagian di usul fikih. Ya, pembagiannya juga dibagi di balaghah ketika membahas kadang amar itu majaz, kadang amar itu hakiki. Ya, itu dibagi juga di situ. Tapi pembahasan yang lebih panjang pembahasannya di ilmu usul fikih. Jadi ilmu lughah, ilmu usul fikih itu saling melengkapi. Ya, ada pembahasan lughah yang lengkapnya dibahasnya di usul fikih. Kayak am dan khas itu aslinya pembahasan lughah, tapi tidak ada di buku-buku lughah. Enggak ada am dan khas, mutlak, muqayyad, itu pembahasan lughah aslinya. Ya, tapi dibahasnya di usul fikih. Ya, misalnya apa? Qarinah atau alaqah majaz akli. Alaqah majaz akli itu di buku-buku lughah disebutkan 9. Yang menyebutkan sampai 36 itu usul fikih.
ya di usul fikih. Jadi di buku-buku apa namanya balaghah yang disebutkan cuma 9 alaqah aja. Ya kita kemarin belajar paling berapa alaqah disebutkan kan majlis akli. Sisanya di mana? Sisanya sampai 36 itu disebutkannya di buku usul fikih. Ya buku yang paling lengkap tuh buku Nihayatus Sul. Ya di situ lengkap ya. Oh, gue mau Ya, Imam Isnawi. senior aja pada Ya. Aku lu. Ya. Al-lafzu in ihtamala sidqa wal kadzib, ya, fahuwa khabar. Kalau lafaz itu bisa dibilang atau mengandung benar atau salah maka dinamakan khabar. Ya, nanti pembahasan mantik sebenarnya apa? Ketika membagi ini, mantik itu tidak ada pembahasan talab. Talab itu bukan pembahasan mantik sama sekali. Mantik pembahasannya cuma di khabar. Ya. Wal lafzu imma talabun aw khabaru. Lafaz itu imma talab atau khabar. Pembahasan mantik di mana? Di khabar. Maka sebenarnya ketika membagi talab di sini dibagi 3 itu bukan pembahasan mantik sama sekali. Bahkan tidak ada hubungannya dengan mantik. Makanya nanti di ujung dibilang ini mabahas usul fikih. Ya. Aqulu al-lafzu in ihtamala sidqa wal kadzib fahuwa khabar. Ya, ka Zaidun qaimun. Ya, Zaidun qaimun itu dinamakan khabar, dinamakan qadiyah. Ya, makanya ketika kita bilang Zaidun qaimun qadiyatun sadiqah. Berarti apa? As-sidqu fil qadiyah. Ya, as-sidqu fil qadiyah maksudnya apa? Maksudnya Zaidun qaimun itu yatahaqqaq fil kharij. Zaidnya memang berdiri pada kenyataannya memang berdiri. Ya, kalau kita bilang Zaidun qaimun tapi orangnya tidur, ya lafaznya Zaidun qaimun tapi orangnya tidur. Berarti apa? Qadiyatun ghairu sadiqah. Berarti apa? Lam yasduq ghairu mutahaqqiqah karena orangnya tidur. Ya, itu seperti itu. Wa in wujida ma'nahu bihi fahuwa talab. Ya, ai insya. Talab itu maksudnya insya. Ya, lafaz itu bisa khabar, bisa insya. Fa in wujida ma'nahu fihi. Ya, maksudnya apa? Fa in wujida ma'nahu bihi. Ya, maksudnya apa? In lam yahtamil as-sidqu wal kadzib. Ini ihtamal as-sidqu wal kadzib khabar. Kalau lam yahtamil maka insya. Ka qaulika i'lam ya Zaid. Bisa enggak benar? I'lam ya Zaid. Bisa benar bisa salah enggak? Enggak bisa. Kayak gimana? Orang perintah. Wal awal ya'ti 'inda qaulihi mahtamala as-sidqa li dzatihi jara. Wa tsani salah satu aqsam. Li'annahu in kana min musta'lin. Kalau dari atas ka qauli makhdumin li khadimihi ya isqini ma'an, ya seperti perintah majikan kepada khadimnya, ya isqini ma'an fahuwa amrun. Wa in kana minal adna ka qaulil khadim li sayyidihi, khadimnya ketika dibilang isqini ma'an dia bilang a'tini dirhaman. Itu namanya apa? Namanya doa. Ya, yang di atas namanya amar. Ada a'tini dan dirhaman. Amin. Ya. Wa in kana min musawin yusamma iltimasan ka qauli ba'dil khidmah li ba'din. Ya, ini berdua tadi khadimnya. Ya. A'tini amma apa tuh bacanya tuh? Imamati ya. A'tini imamati. Ya. Imamah. Ya, imamah itu sorban. Wa hadza ma'na qawlihi wal lafzu imma talabun aw khabaru al baitaini. Wa fi hadzal mabhas kalamun tawilun jiddan fi ilmi usulil fiqh. Beberapa bab di usul fikih. Ya. Teman saya bikin bahas kan. Tingkat 1 bikin bahas judulnya Al-Amru faqat. Al-Amru. Tingkat 2 saya bikin bahas apa? An-Nahyu. Lulus. Biasanya bahas tuh kada boleh umum kayak itu. Ya, misalnya Al-Amru dalam kitab apa? Ya, bikin bahas tuh jangan yang terlalu umum. Kalau umum judulnya tuh enggak bakal lulus. Tapi teman saya tuh lulus. Dia judulnya tingkat 1 bahasnya Al-Amru, tingkat 2 An-Nahyu. Lulus. Sulfik Bang. Ya, usul fikih. Ya. Bikin bahas itu judulnya harus muta'ayyan, ya, tidak boleh umum. Ya. Enggak, hasil kita mau bahas. Itu Bang, tinggal saya. Kita udah bahas. tinggal itu bahas. Ngetek buku tuh di kopi, pasti buang. Ya. Ada pertanyaan? Ya.
Besok pembahasannya panjang. Besok pembahasannya 3 baris tapi panjang. Faslun fi bayanil kulli wal kulliyati wal juz'i wal juz'iyah. Ya. Lafaznya sama, kul, kulliyah, juz'i, juz'iyah. Jadi orang takut itu orang nganggap sama antara kul dengan kulliyah, antara juz dengan juz'iyah karena terdiri dari sama, ya kan? Padahal kul itu berbeda dengan kulliyah. Bahkan kulnya sendiri itu berbeda. Tidak bisa kita bilang kul itu artinya semua. Enggak semua kul itu, enggak semua kul itu semua artinya. Ya. Ya kan? Ya. Ada buku di ini. Soalnya ada di Al-Kahfi kullu lain gitu. Artinya kada berdataan sabina. Allah. Madad. Apa cuma sayur. Di maktabah Imam Razi Ahkamul Kul kitabnya 65 harganya, bagus benar. Ahkamul Kul wa ma alaihi tadul. Ya, itu bahas kul aja. Kayaknya kita setahun kada mungkin paham. Bahas kul aja. Maka ketika ada orang bilang kalian bisa paham bahas kullu bid'atin dalalah itu dalam 5 menit, itu mustahil. Kan ada daurah ya memahami kullu bid'atin dalalah dalam 30 menit. Ada di Facebook ini. Daurah memahami hadis kullu bid'atin dalalah dalam 30 menit. Ya langsung paham bid'ah. Ya langsung bisa mengkafirkan orang, langsung bisa memusyrikkan orang, kan gampang kan? Karena dia memahami kulnya itu secara sederhana. Ya padahal kulnya itu jadi risalah, bukunya tebal. 250-an atau 300-an halaman. Ya al-kul, ahkamul kul wa ma alaihi tadul. Ya kul itu tidak selamanya maknanya semua. Ya besok kita bahas.